and you will be free. New Cebu mengisahkan kehidupan seorang perancang busana yang menderita penyakit misterius setelah mengalami kejadian aneh di tempat kerjanya. Sampai seorang Filipina datang membantu penyembuhan dengan menggunakan metode tradisional lalu mengungkapkan kebenaran yang mengerikan. Cerita mengikuti keluarga perancang busana terkenal bernama Christine dan suaminya Felix bersama anak perempuan mereka, Roberta atau Bobs. Bye. Hari itu, selepas mengantarkan Bobs ke sekolah, Christine melanjutkan rutinitasnya menghadiri acara peragaan busana anak-anak. Saat itu Christine mencari tempat sepi untuk menjawab panggilan telepon. Sesaat kemudian, Christine menyadari kalau ada seekor anjing sakit menatap dengan tajam berada di hadapan dengan mata yang memutih. Anjing itu berjalan mendekati Christine lalu mengibaskan badannya sehingga menyebarkan semua kutu yang menempel di tubuhnya. Beberapa dari kutu itu mendarat di tubuh Christine. Christine ketakutan sampai ia menyadari kalau semua itu hanyalah halusinasi, tapi pada kenyataannya seekor kutu benar-benar ada di leher belakangnya. Lalu adegan berpindah ke 8 bulan setelahnya, memperlihatkan kondisi Christine yang saat ini telah jatuh sakit sejak ia melihat anjing di dalam ruang kerja di kantornya. Saat ini, Christine harus menggunakan selang oksigen ketika tidur untuk membantunya bernafas dan harus mengkonsumsi obat-obatan untuk meringankan penyakitnya. Terlihat juga bekas gigitan kutu di leher belakangnya. Hari ini Bobs pergi ke sekolah menggunakan taksi, sedangkan Christine sebisa mungkin tetap menjalani rutinitas meskipun sedang sakit. Ia merias diri lalu pergi dengan sepatu keberuntungannya. Lucky shoes, make me win and never lose. Tapi penyakit ini cukup menghambatnya dalam berkreasi. Christine seringkali gemetaran hingga beberapa bagian tubuhnya menjadi kaku dan sulit digerakkan sampai Christine mengkonsumsi obatnya. Baru saja tiba di rumah, Christine dikejutkan oleh sendok yang terjatuh secara misterius. Belumlah hilang rasa bingungnya, bel rumah berbunyi. Christine kedatangan tamu asing dengan membawa koper penuh pakaian. Wanita itu bernama Diana. Ia datang dari Filipina Selatan untuk membantu Christine mengatasi permasalahannya. Christine bingung, ditambah lagi ketika Diana mengatakan kalau Christine sendirilah yang menelpon dan memintanya untuk datang. Ini sangatlah aneh, tapi Christine berpikir mungkin saja ia memiliki masalah dengan ingatannya karena penyakit ini. It's nice to meet you, Christine. Lovely to meet you. Lalu Christine pun mempersilahkan Diana masuk. Ia menyambut niat baik Diana itu dengan sopan dan memperlakukannya dengan sangat baik. Di kamarnya, setelah melihat selembar foto, Diana pun tertidur dan bermimpi melihat momen ketika ia melahirkan. Tapi anehnya mimpi melahirkan itu juga dialami oleh Christine. Terbangun dari tidur, Diana melihat kutu itu ada di kamarnya. Diana menangkap kutu sembari membaca sesuatu. Kemudian Diana turun dan memperkenalkan dirinya kepada Felix dan Bob saat mereka baru saja tiba di rumah. Tapi, kedatangan Diana tidak disambut baik oleh Felix. Diana mendengar mereka bertengkar karena keberadaannya di rumah itu. Felix hanya mengizinkan Diana untuk bekerja di rumah mereka selama 1 minggu saja. Tapi Diana tidak begitu peduli. Ia akan memulai pekerjaan pertamanya dengan membuatkan makan malam. Diana mencampurkan sesuatu ke dalam masakannya yang mungkin saja itu hanyalah rempah tradisional Filipina atau obat untuk kepentingan penyembuhan. Tapi yang jelas, hidangan yang dinamakan humba itu sangatlah enak. Bahkan Felix memujinya sebagai makanan yang aneh tapi lezat. Tak lama setelahnya, tiba-tiba penyakit Christina kambuh. Saat itu Diana segera menawarkan dirinya untuk membantu Christine. Tak ada pengobatan yang dilakukan. Diana hanya mengusap tangan lalu menggelitik Christina. Dan anehnya Christina merasakan penyakitnya seketika itu juga menghilang. It's gone.
Keanehan lainnya dilihat Bob saat pergi ke kamar. Di depan pintu kamar, Bob melihat Diana seperti seekor anjing yang dilihat oleh Christina sebelumnya. Malam harinya Diana berjalan-jalan di dalam rumah sampai terhenti pada selembar berita lama yang menampilkan gambar Christina sedang bersama dengan seorang anak perempuan Asia. Entah apa yang terjadi, tapi yang jelas Diana terlihat sangat sedih. Sebelum tidur, Diana meletakkan abu di depan kamarnya. Di atas tempat tidurnya, Diana mengingat masa ketika ia mengenal seorang laki-laki yang kemudian menjadi suaminya di sebuah pesta di kampung halamannya. Pagi harinya, Bob melihat jejak kaki pada abu di depan kamar Diana. Kemudian Bob pergi saat Diana keluar untuk membereskan abu tersebut. Bob menceritakannya kepada Christine. Jejak itu seperti jejak kaki anak kecil, tapi Bob tahu kalau jejak kaki itu bukanlah miliknya. Lalu bersama Diana, Christine mengantarkan Bob pergi ke sekolah. Tapi lagi-lagi penyakit Christine kumat sampai-sampai Christine sempat lupa arah jalan menuju ke sekolahan Bob. Sehingga kemudian di rumah Diana pun melakukan terapi pengobatan tradisional. Itu berhasil, Christine merasakan tubuhnya kembali sehat. Lalu Diana menceritakan bagaimana kemampuan ini bisa didapatnya. Di suatu malam ketika Diana kecil, mereka kedatangan tamu seorang paranormal atau Umu yang sedang sekarat membutuhkan bantuan mereka. Saat itu Diana mendatangi Umu di saat terakhir kehidupannya. Umu itu tidak terselamatkan, ia tewas di samping Diana lalu mengeluarkan sesuatu dari mulutnya yang kemudian masuk ke dalam tubuh Diana. Sejak itu Diana merasakan kemampuan baru yang diturunkan oleh Umu, membuatnya lebih sensitif terhadap khasiat daun sehingga Diana mampu mengobati seseorang. Kelebihan Diana ini dimanfaatkan kedua orang tuanya untuk mendapatkan uang, tapi siapapun melihatnya dengan rasa takut karena kelebihan ini juga membuat Diana bisa menghancurkan siapapun. Karena Diana adalah seorang Umu sejak hari itu. Di dalam kamar, Diana kembali mendengar pertengkaran antara Felix dan Christine karena Felix menganggap Christine terlalu mudah mempercayai orang asing yang baru dikenalnya. Kemudian, Diana meletakkan kotak korek yang berisi kutu dan selembar foto dirinya dengan seorang anak perempuan yang sama dengan yang bersama Christine di lembaran koran lama. Tapi tak lama Christine datang untuk kembali membahas penyakitnya dan Diana menyatakan kesediaannya untuk membantu. Asal saja Christine mempercayainya dalam melakukan metode pengobatan ini. I can help you. Diana mengetahui kalau ada sesuatu yang tersembunyi di dalam diri Christine yang menjadi penyebab sakitnya. Itu tidak terlihat sehingga Diana akan menariknya keluar dan menunjukkannya kepada Christine. Untuk itu Diana meminta agar Christine mengizinkannya untuk masuk lebih jauh di dalam pikiran Christine. Malam harinya Bob yang terbangun melihat Diana dari balik jendela sedang melayang lalu terbang seperti terbang ke atas langit. Bob menceritakan hal itu kepada Felix, tapi itu tidak bisa diterima. Felix hanya menganggap Bob mungkin saja sedang bermimpi. Sedangkan Diana saat itu sedang bersama Christine merapikan rambutnya dan mengumpulkan beberapa helai rontokan rambut, yang mana pada malam harinya Diana membakar rambut tersebut. Adegan kembali memperlihatkan kehidupan Diana di Filipina. Saat itu sedang terjadi aksi penjarahan oleh para pemberontak bersenjata, sehingga Diana bersama suami dan bayinya yang bernama Anina pergi mencari tempat aman. Keesokan paginya Christine dikejutkan saat mendapati lemari penyimpanan obatnya telah kosong. Semua obatnya telah hilang tanpa ada yang tersisa. Tapi menurut Diana, kemarin Christine sempat mengatakan kalau ia ingin membuang semua obat kimianya. Christine tidak mengingat itu, dan saat itu Felix mencurigai kalau sebenarnya Christine tidaklah lupa ingatan. Karena di dalam hatinya, Felix meyakini kalau Diana sebenarnya sedang memanfaatkan penyakit Christine untuk suatu tujuan. Trust me, Christine. Diana yang menyadari itu terus meminta Christine agar mempercayainya demi keberhasilan pengobatan ini. Yes, I trust you, darling. Di ruang kerjanya, Christine melihat api dengan asap tebal yang memenuhi ruangannya. Christine panik, ia berteriak histeris sampai Felix datang menenangkannya. Barulah Christine menyadari kalau itu hanyalah halusinasi.
Karenanya, kemudian Felix mendatangi Diana untuk meyakinkan kalau Christine hanyalah berhalusinasi dikarenakan stres, kelelahan, atau rasa bersalah akan masa lalunya. Untuk itu Felix meminta agar Diana tidak masuk terlalu dalam untuk mempengaruhi pikiran Christine. Tapi Diana menolak karena demi kesembuhan Christine ia harus mengeluarkan penyakit itu dari dalam pikirannya. Perbedaan pendapat itu sedikit membuat mereka berselisih. Kemudian dengan berani Diana meminta Felix agar keluar dari kamarnya dan memperingatkannya agar berhati-hati saat berada di tangga. Be careful on the stairs. Di tangga, seekor burung kesayangan Bobs yang lepas mengganggu Felix saat menuruni tangga. Tanpa sengaja, Felix memukul burung itu sampai mati. Saat itu terlihat seekor kutu keluar dari tubuh burung tersebut. Kematian burung itu membuat Bob sangat marah terhadap ayahnya. Bob meminta maaf kepada Diana karena sebelumnya Bob sangat membenci Diana. Tapi sekarang Bob menyadari kalau Diana sangatlah baik terhadapnya. Adegan kembali memperlihatkan kehidupan Diana dengan anaknya yang telah tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Tentu saja Diana sangat menyayangi anaknya. Diana selalu membawa sang anak pergi bersamanya. Suatu hari saat berjalan-jalan, Anina mengajak Diana untuk berfoto bersama di studio. Foto inilah yang selalu disimpan oleh Diana sampai saat ini. Sebuah foto yang saat ini ditemukan oleh Felix di kamar Diana ketika ia sedang pergi mengantarkan Bob ke sekolahan. Felix memeriksa barang-barang Diana sampai ia menemukan sebuah bungkusan di bawah tempat tidurnya. Sedangkan Christine telah kembali menjalani rutinitasnya bekerja. Christine melewati harinya dengan penuh semangat dan suasana hati yang bahagia. Saat kembali ke rumah, Felix telah menunggu di meja makan memperlihatkan bungkusan yang ditemukannya ternyata adalah obat-obatan milik Christine. Christine yang melihat itu pun menjadi marah terhadap Diana dan mulai mempercayai kecurigaan Felix akan niat lain di balik tujuan Diana. You do not trust me, Christine. Were you manipulating me, Diana? You do not trust me. Christine meminta penjelasan Diana atas apa yang dilakukannya. Tapi menurut Diana, kejadian ini tidaklah bisa dijelaskan. Ia tidak akan melanjutkan pengobatan ini jika Christine tidak lagi bisa mempercayainya. Christine yang dipenuhi amarah pun mengusir Diana, sehingga kemudian Diana mengemas barang-barangnya lalu berpamitan dengan Bob yang tampak sedih melepas kepergiannya. Saat itu Diana hanya meminta Bob untuk melakukan sesuatu agar mereka dapat selalu bersama. You can do something for me. Tapi sebelum pergi, Diana melepaskan kutu yang selama ini disimpannya di dalam kotak korek ke dalam ventilasi yang menuju ke kamar Christine. Sesaat adegan kembali memperlihatkan masa ketika Diana dengan terpaksa berpamitan untuk pergi bersama Anina kepada suaminya. Di malam setelah kepergian Diana, Christine kembali mengalami mimpi buruk saat ia melihat seekor kutu besar merayap di tubuhnya lalu hinggap dan mengisap darah di kepala Felix. Keesokan harinya memperlihatkan Christine yang telah kembali mengkonsumsi obat. Kemudian ia menyadari kalau ada bekas luka gigitan di leher belakangnya, yang tak lain adalah karena kutu yang tidak terlihat olehnya. Why did Daddy say Diana took your tablets? Lalu di bawah, Bob mengatakan kalau sebenarnya Diana tidaklah pernah mengambil obat-obatan milik Christine karena Bob pernah melihat bingkisan obat itu di dalam mobil milik ayahnya. Mendengar hal itu, Christine pun menjadi marah. Ia datang kepada Felix untuk melampiaskan kekesalannya. Tapi Felix mengaku tidak pernah menyimpan obat Christine dengan mengatakan kalau Bob telah berbohong dan mereka harus mencari tahu alasannya. Yang tentu saja karena Bob mengikuti permintaan Diana sebelumnya. Saat itu Felix terus meyakinkan Christine kalau ia adalah suaminya dan satu-satunya orang yang bisa dipercaya oleh Christine. Setelahnya saat menaiki tangga, Felix mengingat pesan Diana agar berhati-hati. Lalu tiba-tiba seekor burung datang mengganggu Felix hingga membuatnya terjatuh dari lantai atas. Karenanya, Felix pun harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Keesokan harinya, Christine membawa Bob pergi bersamanya ke tempat kerja. Sementara itu Diana sedang berada di sebuah ruangan melakukan ritual tradisionalnya.
Di saat yang sama tiba-tiba penglihatan Christine pun berubah. Christine ketakutan saat melihat semua orang yang ada di sekitarnya dipenuhi kutu dan bertingkah aneh. Christine begitu histeris sampai Diana menyelesaikan ritualnya, barulah Christine tersadar kalau semua itu hanyalah halusinasi. Sehingga Christine pun segera kembali ke rumah, tapi belumlah lama bel berbunyi. Bob membuka pintu dan mendapati Diana telah berada di depan pintu mereka. Christine yang melihat Diana pun menangis seakan menyesali perbuatannya yang telah mengusir Diana. Diana menenangkan Christine dan mengatakan akan menyelesaikan semua yang telah mereka mulai. We will finish what we started. Adegan kembali memperlihatkan Diana dan Anina yang telah tinggal terpisah dengan suaminya baru saja tiba di tempat kerja. Saat itu, Diana telah bekerja sebagai penjahit di sebuah pabrik pakaian. Diana menyembunyikan Anina dan berjanji untuk membelikan Anina daging, juga akan membuatkannya humba ketika ia telah memiliki uang. Diana memulai pengobatannya dengan mengambil pasir simpanannya dan menyuapkannya kepada Christine, lalu memulai ritual agar Christine bisa melihat dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Setelahnya, Diana meminta agar Christine mulai menjahit baju di dalam ruang kerja yang tertutup bersama Bobs. Adegan kali ini akan mengungkap semua yang terjadi di antara mereka. Di hari itu, Christine yang berperan sebagai seorang desainer sedang melakukan kunjungan ke tempat kerja Diana. Diketahui kalau pabrik itu memaksa pekerjanya untuk menyelesaikan 25 kaos setiap harinya. Tapi itu belumlah cukup bagi Christine. Ia meminta kepada pimpinan pabrik agar menaikkan target setiap pekerja menjadi 30 kaos per hari, dan memerintahkan agar mereka mengunci pintu untuk mencegah pekerja pulang sebelum mencapai target. Juga agar memeriksa setiap pekerja ketika keluar dari pabrik untuk meminimalisir aksi pencurian oleh karyawan. I'm not gonna bite you. Saat itu Christine menemukan Anina yang sedang bersembunyi. Tapi Christine tidaklah marah. Ia bahkan menyukai Anina dan meminta agar mengambilkan satu fotonya dengan Anina. Begitupun halnya dengan Diana. Christine bahkan memujinya sebagai pekerja yang baik. Pada kenyataannya mereka pernah bertemu, hanya saja Christine tidak lagi mengingat momen itu. Dengan target 30 kaos per hari, para pekerja pun kelelahan dan pintu yang terkunci membuat suhu ruangan menjadi sangat panas. Sehingga inilah alasan mengapa Diana memaksa Christine untuk menjahit banyak baju di dalam ruangan yang terkunci. Saat ini Christine mulai mengeluh kepanasan, tapi Diana tidak peduli. Ia terus memaksa Christine sambil terus membaca sesuatu. Saat itu ruangan yang panas membuat Anina kehausan, sehingga Diana pun meminta izin keluar untuk membelikan air kelapa buat Anina yang kehausan karena suhu panas. Penjaga memberikan izin, tapi kemudian ia kembali mengunci pintu gerbang. Tak lama setelah kepergian Diana, terjadilah konsleting listrik sehingga percikan api membakar kain dan menyebabkan kebakaran di gedung itu. Diana yang melihat kebakaran itu berteriak histeris, tapi tak ada yang bisa dilakukannya. Pintu itu terkunci sehingga Diana hanya bisa berharap agar penjaga segera datang untuk membukakan pintu gerbang. Anina yang terjebak di dalam ruangan hanya bisa berteriak meminta pertolongan. Tapi tak ada yang peduli karena suasana sedang panik sehingga orang-orang berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Sementara itu, saat ini Christine melihat semua yang terjadi di dalam ruangan. Christine melihat bagaimana para pekerja yang panik melompat dari jendela lantai atas. Sedangkan Anina kecil kebingungan di tengah paniknya keadaan. Tentu saja ia tidak mengerti dengan apa yang harus dilakukannya. Anina yang ketakutan hanya terduduk. Ia menutup mata agar tidak melihat orang terbakar sembari berharap agar ibunya segera datang untuk menyelamatkannya. Sedangkan Diana dengan penuh harap hanya menunggu petugas memadamkan api. Tapi harapannya pupus. Diana hanya pasrah saat melihat petugas mulai mengeluarkan tubuh para korban tewas. Tak ada yang selamat di hari itu. Semua yang terjebak di dalam gedung pun dinyatakan tewas. Saat itulah Diana dengan penuh amarah menatap seekor anjing jalanan di hadapannya yang saat itu juga dilihat oleh Christine di dalam kantornya yang menjadi penyebab penyakitnya. Kembali ke masa sekarang,
Christine yang ketakutan hanya memohon maaf mengharap belas kasih Diana. Tapi Diana, hatinya telah dipenuhi dendam. Diana hanya mengatakan kalau ia pun akan merenggut Bobs dari tangan Christine. I will take your daughter away from you. Please don't. Tak lama Christine pun kembali berhalusinasi berada di dalam gedung. Tapi kali ini ia merasakan api membakar tubuhnya. Sedangkan Diana, ia berpamitan kepada Bobs. Ia berjanji tak akan meninggalkan Bobs, lalu meminta Bobs agar pergi ke halaman dan melihat ke arah atas. Bobs tiba di halaman bersamaan dengan Felix yang baru saja kembali dari rumah sakit. Saat itu, Bobs melihat Diana telah berada di atas bangunan, lalu ia pun menjatuhkan dirinya. Kemudian Bobs mendekati Diana dan berada di sana di sisa nafas terakhir Diana. Saat Diana tewas, sosok burung itu keluar dari mulut Diana lalu masuk ke dalam tubuh Bobs. Sementara itu Felix segera mencari Christine sampai ia mendapati ruangan kerja penuh asap dan Christine yang telah tewas dengan tubuh yang hangus. Hanya bagian kaki yang terlindungi oleh sepatu keberuntungannya. Di akhir film terlihat arwah Diana mendatangi suaminya mengatakan kalau ia telah menuntaskan masalahnya. Pada akhirnya kisah berakhir dengan Bob yang saat ini telah merasakan kemampuan baru yang diturunkan oleh Diana sebagai seorang ungu yang bisa mengobati ataupun menghancurkan seseorang. Semua yang terjadi di dalam film ini tidaklah cukup adil bagi Christine, meskipun ia yang menargetkan pekerjaan di dalam ruangan dengan gerbang yang terkunci. Christine adalah orang baik dan ia memiliki alasan atas kebijakan yang dibuatnya tanpa menduga akan terjadinya kebakaran, karena sebenarnya musibah itu pun terjadi di luar kehendaknya. Begitu juga halnya dengan Diana. Ia sebenarnya wanita baik, bahkan Diana sempat berniat untuk menyelamatkan Christine dengan menangkap kutu yang menjadi penyebab penyakitnya. Tetapi kemudian, ia berubah pikiran ketika Christine mengusirnya dari rumah. Diana kembali melepaskan kutu yang membuat Christine kembali jatuh sakit. Dalam hal ini, Diana seperti menentang takdir Tuhan dengan menyalahkan Christine atas kematian anaknya. Kesedihan telah membutakan hatinya, sehingga membuat Diana nekat menempuh perjalanan jauh hanya untuk menyalahgunakan kekuatan yang dimilikinya untuk membalaskan dendam atas kesedihannya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. You will be free.